Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Balik lagi di channel Indra Edu. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan belajar bareng lagi membahas soal unit 2, yaitu tentang materi penerapan Pancasila dalam konteks berbangsa. Pendidikan Pancasila kelas 10 bab 1 kurikulum merdeka. Seperti biasa, sebelum kita lanjut kepada pembahasan, mari subscribe terlebih dahulu, like, komen, dan boleh share kepada rekan-rekan yang lainnya supaya kita semua bisa menebar manfaat yang lebih banyak lagi. Langsung saja kita bahas pada soal yang pertama. Pancasila selain mengandung nilai kerohanian yang mengakui pentingnya nilai material dan nilai vital secara seimbang, dikenal juga di dalamnya nilai yang bersifat objektif yang dapat dijelaskan sebagai berikut titik-titik. A. Pancasila dapat dirubah oleh pembentuk negara itu sendiri. B. Nilai-nilai Pancasila merupakan filsafat hidup yang paling tepat. C. Sila-silanya menunjukkan adanya sifat abstrak, umum, dan universal. D. Nilai-nilai Pancasila mengandung nilai estetis, nilai etis, dan nilai religius. E. Nilai-nilai Pancasila timbul sebagai hasil kesepakatan para pendiri bangsa. Ini kan yang ditanyakan adalah bahwasanya Pancasila itu di dalamnya itu ada nilai yang bersifat objektif. Nah, nilai yang bersifat objektif ini dapat dijelaskan sebagai apa? Ya, jawabannya adalah nilai objektif itu adalah nilai yang sila-silanya itu menunjukkan adanya sifat abstrak, umum, dan universal. Jadi jawabannya adalah yang C. Soal berikutnya. Sebagai warga negara, sudah sepatutnya kita wajib mendukung penyelenggaraan negara, berorientasi kepada kepentingan rakyat, dan merupakan perwujudan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi terbuka. Bersikap positif terhadap Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah kecuali titik-titik. A. Bersikap terbuka terhadap perubahan yang berdampak pada kemakmuran bangsa. B. Menyaring budaya-budaya asing yang masuk baik secara langsung maupun tidak langsung. C. Mengembangkan prinsip toleransi, bekerja sama, dan kekeluargaan dalam setiap kehidupan. Yang D. Mengembangkan kehidupan demokrasi yang disesuaikan dengan kebutuhan bangsa dewasa ini. Yang E. Menyerap semua nilai-nilai yang masuk demi kemajuan bangsa pada era globalisasi sekarang ini. Kira-kira jawaban yang tepat adalah yang mana? Nah, di sini kan yang ditanyakan adalah sikap positif terhadap Pancasila sebagai ideologi terbuka kecuali. Nah, berarti kecualinya itu adalah yang kurangnya atau yang tidak tepatnya. Kalau bersikap terbuka terhadap perubahan yang berdampak pada kemakmuran bangsa, ini merupakan salah satu sikap positif ya, karena kita itu harus terbuka terhadap perubahan yang dapat berdampak baik gitu ya, yang dapat berdampak baik bagi kemakmuran bangsa. Lalu yang B, menyaring budaya-budaya asing yang masuk baik secara langsung maupun tidak langsung. Ini penting bahwasanya setiap budaya yang datang dari luar ke dalam negeri ya, kita itu harus pandai menyaring mana yang baik dan membuang mana yang buruknya, seperti itu. Yang C, mengembangkan prinsip toleransi, bekerja sama, dan kekeluargaan dalam setiap kehidupan. Ini juga termasuk ke dalam sifat atau sikap positif. Lalu yang D, mengembangkan kehidupan demokrasi yang disesuaikan dengan kebutuhan bangsa dewasa ini. Ini juga termasuk ke dalam sikap positif. Sementara yang E, menyerap semua nilai-nilai yang masuk demi kemajuan bangsa pada era globalisasi sekarang ini. Nah, kalau yang E di sini adalah kurang tepat karena di sini bisa berdampak negatif. Kenapa dampak negatif? Karena di sini adalah cenderung semua ya, menyerap semua nilai-nilai tanpa menyaringnya. Jadi ini adalah jawaban yang tidak sesuai berdasarkan sikap positif terhadap Pancasila sebagai ideologi terbuka. Kita lanjutkan pada soal berikutnya. Pancasila yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang NRI tahun 1945 merupakan pokok kaidah negara yang fundamental. Berdasarkan hal tersebut, hubungan antara pembukaan Undang-Undang NRI tahun 1945 dengan Pancasila adalah titik-titik. A. Rumusan Pancasila sebagai dasar negara tercantum dalam alinea ketiga pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang B.
Inti dari pembukaan UUD NRI tahun 1945 sebagai pokok kaidah negara fundamental adalah Pancasila. Yang C. Pancasila dalam alinea ke-1 pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengilhami lahirnya Deklarasi HAM sedunia. Yang D. Pancasila yang terdapat di dalam alinea ke-4 pembukaan UUD NRI tahun 1945 menjadi tertib hukum bangsa-bangsa di dunia. Yang E. Intisari pembukaan UUD NRI tahun 1945 sebagai pokok kaidah negara fundamental adalah pasal-pasal UUD NRI tahun 1945. Kira-kira pilihan jawaban yang tepat adalah, jawaban yang tepat adalah berdasarkan hal tersebut, hubungan antara pembukaan UUD NRI tahun 1945 dengan Pancasila adalah inti dari pembukaan UUD NRI tahun 1945 sebagai pokok kaidah negara fundamental adalah Pancasila. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Hal berikutnya, perhatikan data di bawah ini. Cinta akan kemajuan dan pembangunan, 2 keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta menghormati orang lain, 3 pimpinan kerakyatan adalah hikmah kebijaksanaan yang dilandasi akal sehat, yang keempat musyawarah untuk mufakat dicapai dalam permusyawaratan wakil-wakil rakyat. Berdasarkan data di atas, yang merupakan implementasi dari nilai kerakyatan terdapat pada nomor titik-titik A 2 dan 4, B 1 dan 3, C 1 dan 4, D 1 dan 2, E 3 dan 4. Jawabannya adalah berdasarkan data di atas merupakan implementasi dari nilai kerakyatan itu terdapat di poin nomor 3 dan 4. Itu pimpinan kerakyatan adalah hikmah kebijaksanaan yang dilandasi akal sehat dan musyawarah untuk mufakat dicapai dalam permusyawaratan wakil-wakil rakyat. Soal berikutnya. Sikap positif yang perlu dikembangkan warga negara sebagai implementasi nilai-nilai Pancasila adalah sebagai berikut kecuali A. Berpartisipasi dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional. B. Memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa. C. Mengembangkan prinsip toleransi kerjasama dalam setiap kehidupan. Yang D. Bersikap terbuka terhadap perubahan yang berdampak pada kemaslahatan bangsa. Yang E. Mendukung kebijakan pemerintah dalam penyelenggaraan negara yang demokratis dan bebas dari KKN. Jawaban yang paling tepat adalah, jawabannya adalah kecualinya itu adalah memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini merupakan sikap positif yang perlu dikembangkan warga negara sebagai implementasi nilai Pancasila-nya itu adalah kecuali yang ini. Sementara yang A, berpartisipasi dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional, mengembangkan sikap toleransi, kerjasama dalam setiap kehidupan, bersikap terbuka terhadap perubahan yang berdampak pada kemaslahatan bangsa, lalu mendukung kebijakan pemerintah dalam penyelenggaraan negara yang demokratis dan bebas dari KKN. Berarti kecualinya adalah yang B. Kita lanjutkan pada soal berikutnya. Pancasila sebagai kristalisasi nilai-nilai budaya bangsa yang mulai tumbuh dan berkembang serta terbina sejak lama dalam hubungannya dengan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila berkedudukan sebagai titik-titik. A. Tujuan bangsa, B. Budaya bangsa, C. Kepribadian bangsa, D. Pedoman hidup bangsa, E. Sumber tertib hukum tertinggi. Jawaban yang paling tepat adalah dalam hubungannya dengan Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila berkedudukan sebagai sumber hukum tertinggi. Jawabannya adalah yang E. Soal berikutnya. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Toleransi, 2. Keadilan, 3. Musyawarah, 4. Tegang rasa, 5. Menghadapi perbedaan. Pernyataan di atas yang menunjukkan nilai juang yang ada pada proses perumusan Pancasila ditunjukkan pada nomor titik-titik. A 1, 2, dan 3, B 1, 2, dan 4, C 1, 3, dan 5, E 2, 3, dan 4, E 3, 4, dan 5. Di sini yang ditanyakan adalah yang menunjukkan nilai juang, nilai perjuangan yang ada pada proses perumusan Pancasila. Kira-kira pilihan jawaban yang tepat adalah tentunya adalah sikap toleransi, yaitu saling menghargai meskipun berbeda agama seperti itu karena ada golongan
ada agama yang muslim ataupun agama non muslim, tetapi mereka itu saling toleransi atau saling menghargai demi terwujudnya atau terciptanya sebuah dasar negara atau Pancasila itu seperti itu. Jadi nilai toleransi ini ada di dalam nilai juang atau nilai perjuangan dalam proses perumusan Pancasila. Lalu yang berikutnya yaitu adalah musyawarah. Tentunya jalan musyawarah pun ditempuh dalam proses atau nilai-nilai juang yang ada pada proses perumusan Pancasila tersebut. Selain nilai juang pun ada tentunya ada menghargai perbedaan. Jadi jawaban yang paling tepat adalah 1, 3, dan 5. Jawabannya adalah yang C. Baik, untuk pembahasannya dicukupkan sampai di sini terlebih dahulu. Insya Allah nanti kita lanjutkan pada video berikutnya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.